Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita tahu artinya, kita lebih khusyuk lagi kita mendengarnya. Allahu Akbar, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ibadallah, peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh maupun di masjid, menasah dan musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal baik kita dari hari ke hari terus bertambah insya-Allah. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana makamnya, di mana kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi banyak sekali dikunjungi oleh para mu'tamirin, orang yang melaksanakan umrah, dan juga sekarang didatangi oleh orang-orang yang menjalankan ibadah haji walaupun mereka masih belum berniat haji karena mereka baru sampai di Madinah misalnya. Gelombang pertama sudah berangkat ke Madinah, sementara gelombang kedua, di mana Aceh termasuk gelombang kedua, juga akan berangkat dalam beberapa hari yang akan datang ini. InsyaAllah mereka yang salat di Masjid Nabawi mendapat pahala yang lebih banyak dibandingkan mereka yang melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain. Dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kalau seseorang melaksanakan salat di Masjid Al-Haram, dia akan mendapat pahala 100.000 kali dibandingkan kalau dia melaksanakan di masjid-masjid yang lain.
Kalau dia melaksanakan salat di Masjid Nabawi, dia akan mendapat pahala 500 kali lebih dibandingkan kalau dia melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain. Dan kalau dia sempat pergi ke Masjidil Aqsa, dia akan mendapat pahala 500 kali. Kalau tadi 1000 kali, ini 500 kali lebih banyak dari kalau dia salat di masjid-masjid yang lain. Tetapi yang membuat kita sedih, Masjidul Aqsa sekarang dia kuasai oleh Zionis, Yahudi yang fanatik, sehingga mereka mengatur orang-orang yang boleh salat umur sekian harus lebih dari sekian puluh tahun dan sebagainya. Mereka mengatur sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal di saat Masjidil Aqsa itu berada di tangan kaum muslimin, di saat diterima oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau tidak membatasi pengunjung yang datang ke masjid itu. Orang Yahudi juga diberi kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Orang Nasrani juga beribadah sesuai dengan agamanya. Orang Islam beribadah sesuai dengan agamanya. Tapi sekarang orang Yahudi Israel yang mengatur sesuai dengan hawa nafsu, sehingga dunia pada marah kepada Israel. Kita terus berdoa, dan imam di saat berdoa sesudah salat selalu meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala agar masjid itu tidak lagi hanya dikuasai oleh Israel. Dia bisa seperti dulu dikuasai oleh kaum muslimin yang memberi kesempatan kepada kaum yang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Dan kita tidak pernah berputus asa, terus berdoa. Entah kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa dan kita mendapat pahala dari doa tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, mari kita bacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Isra, yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Shadaqallahul azim. Pembicaraan kita pada beberapa malam yang lalu berkisar tentang ketuhanan, bahwa Allah itu esa adanya dan tidak mungkin ada Tuhan yang lain yang berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Lau qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun
idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Kalau seandainya ada Tuhan yang lain selain Allah, semua Tuhan itu ingin menjadi seperti Tuhan yang mempunyai arasy. Siapa Tuhan yang mempunyai arasy? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah Tuhan Esa sudah pernah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kita beriman Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membicarakan pada malam ini tentang mereka yang mendengar Al-Quranul Karim. Persoalan pertama tentang ketuhanan, kedua tentang Al-Quranul Karim terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. Kami, kata Allah, lebih tahu apa yang mereka dengarkan, bagaimana keadaan mereka ketika mendengar Al-Quranul Karim. Banyak telinga yang suka mendengar Al-Quranul Karim. Kita di masjid ini entah 10 menit atau 15 menit sebelum waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, kita mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Kalau kita tahu artinya, kita lebih khusyuk lagi kita mendengarnya. Kalau kita mendengar bacaan imam dalam salat, kita tahu artinya, kita enak mendengar bacaan imam tersebut. Atau kalau kita belum bisa memahami artinya, kita sangat enak mendengar lantunan imam ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena dalam dada kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Idh yastami'una ilaik, dalam keadaan bagaimana mereka mendengar Al-Quran. Kalau hari itu kita membicarakan ada beberapa orang dari orang Quraisy yang sengaja bersembunyi mendengar Al-Quran. Ada di situ Abu Sufyan, ada di situ Abu Lahab, ada di situ Abu Jahal. Mereka ingin mendengar saja bacaan Al-Quran, tapi mereka tidak beriman. Lantas mereka melarang orang lain. Jangan-jangan orang lain terpesona dengan bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran ketika dibacakan, wa idhum najwa, orang yang mendengarnya itu berbisik dalam hati. Artinya waktu didengar ada komentar dalam hati mereka. Idhum najwa, wa idhum najwa, ketika mereka berbisik dalam hati, tidak kedengaran kepada orang di luar orang tersebut karena tidak ada suara. Satu, keadaan mereka ingin mendengar. Satu, keadaan mereka waktu mendengar ada komentar-komentar dalam hati mereka. Idh yaqulu zalimun, baru ada komentar orang yang zalim. Komentar itu didengar oleh orang lain. Apa komentarnya? In
tattabi'una illa rajulan mashura. Orang zalim mengatakan, kalau kamu ikut orang yang membaca Al-Quran itu, yaitu Nabi SAW, berarti kamu mengikuti seseorang yang telah kena sihir. Mashur dengan sahir beda artinya. Sahirun itu penyihir, tukang sihir, menyihir orang lain. Kalau mashur, orang yang sudah disihir oleh orang lain. Ayat ini ada sababun nuzul. Al-Quran ada yang punya sabab nuzul, ada yang tidak punya sabab nuzul, langsung turun tanpa ada kejadian sebelumnya. Kejadiannya begini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan, amara Rasulullah SAW aliyan. Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib an yattakhidha ta'aman, untuk mengambil atau membuat makanan khusus, wa yad'u ilaihi asyrafa Quraisy. Rasulullah mengundang pembesar Quraisy. Jadi Ali disuruh buat makanan atau cari makanan. Makanan itu dikumpulkan, langsung diundang pembesar Quraisy minal musyrikin, yang mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'ala Ali alaihi salam dzalik. Ali ketika diperintahkan oleh Rasulullah tidak membantah. Dia langsung mengerjakan apa perintah tersebut dan tidak menanya untuk apa. Banyak orang-orang kita kalau kita perintahkan ini maknanya kepulan. Dia tanya dulu. Kita jelas terjadi debat menyokongnya aja. Ali bin Abi Thalib tidak bertanya, langsung berbuat seperti apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Wa dakhala alaihim Rasulullah SAW. Masuklah Rasulullah sesudah berkumpul pemuka-pemuka Quraisy, dan di situ sudah ada makanan. Tentu mereka makan terus. Sedang mereka makan, wa qara'a alaihimul Qur'an. Rasulullah membacakan di depan mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau tadi Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal itu mendengar ketika Rasulullah duduk sendirian di rumah, mereka di malam hari mendengarnya. Tapi ini tidak. Mereka diundang khusus dan diberi makanan, langsung Rasulullah membacakan Al-Quranul Karim di depan mereka. Wada'ahum ila tauhid, dan menyeru mereka untuk bertauhid. Tidak perlu menyembah Lata, tidak perlu lagi menyembah Uzza, tidak perlu lagi menyembah Manata, dan seterusnya. Mereka bikin, mereka beri nama, mereka sembah. Sebenarnya penyembah lebih hebat dari apa yang disembah. Sementara kita hadirin berbahagia, kita menyembah zat yang lebih tinggi dari kita, yang menciptakan tangan kita. Kalau tangan kita ini putus, apakah kita bisa bikin tangan lagi? Tidak mungkin. Kalau leher kita putus, sudah habis, kita meninggal. Tidak mungkin kita ambil leher, kita sambung lagi, kita hidup lagi. Tidak mungkin. Jadi kata Rasulullah, mari kita sembah Allah yang Maha Esa. Wa qala, Rasulullah bersabda, qulu la ilaha illallah. Wahai pembesar orang musyrik, bacalah
la ilaha illallah. Hatta, apa faedahnya? Kalau kalian orang hebat membacakan la ilaha illallah, orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy membacakan la ilaha illallah, hatta tuti'akumul Arab, orang Arab akan ikut kepadamu kalau kamu baca la ilaha illallah. Orang Arab yang lain juga akan membacakan la ilaha illallah. Bukan orang Arab saja, wa tadina lakumul ajam, orang asing pun akan beragama seperti agama kamu. Ini bukti bahwa sejak pertama Rasulullah muncul, agamanya itu bukan untuk orang Quraisy saja, bukan untuk orang Arab saja. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim di suatu tempat dia khusus kepada kaumnya. Nabi Lut di suatu tempat dia khusus untuk kaumnya. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Fa'abau alaihi dzalika, semuanya tidak mau ikut perintah Nabi untuk membacakan la ilaha illallah. Pembesar-pembesar Quraisy itu berkesimpulan tidak mau mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW. Wa kanu 'inda istima'ihim minan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana wa da'wata ila Allah yaqulun, mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dan mendengar dakwah baginda Rasulullah SAW untuk bertauhid, yaqulun, mereka memberi komentarnya sesama mereka, bainahum, komentarnya bainahum, sesama mereka, mutanajina, mereka berbisik-bisik, suaranya sudah ada antara si A dengan si B. Mula-mula bisikan itu ada dalam hati, kemudian bisikan itu menjelma mulut sehingga ada suaranya. Huwa sahirun, ada yang mengatakan itu Muhammad membacakan itu dia karena dia sudah menjadi seorang tukang sihir. Ada yang lain mengatakan wahwa mashurun, dia sudah kena sihir. Entah siapa yang menyihir dia. Yang jelas dia membaca itu di saat dia sudah kena sihir. Wa ma asbaha dzalika minal qaul, dan banyak perkataan-perkataan lain yang mengatakan tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan pertama dia penyair, sahirun. Tuduhan kedua dia mashur, kena sihir. Ada yang lain mengatakan dia kahinun. Kahinun itu penenung. Penenung itu kalau melihat tangan kita, ini Anda akan banyak uang nanti. Dilihat mata kita, Anda akan begini nanti. Itu tukang tenung. Fa akhbarallahu ta'ala nabiyyahu bi annahum yaqulun in tattabi'una illa rajulan mashura. Perkataan mereka itu ada yang tidak didengar oleh baginda Rasulullah SAW, diberitahukan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Berbunyilah ayat tadi, idh yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Apa yang mereka buat direkam oleh Al-Quran, diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan sampai hari ini kita masih mendengar cerita tersebut. Cerita dalam Al-Quran tentu berbeda dengan cerita-cerita orang lain. Kalau saya dengar cerita dari teman saya tadi misalnya, waktu saya ceritakan lagi kepada orang lain, itu sudah ada penambahan dari saya tambah sedikit.
Cok laba betul. Yang mendengar dari saya cerita lagi kepada yang lain, menambah lagi cok laba alam. Jadi cerita yang pendek kalau sampai kepada orang lain akan lebih panjang lagi, sudah ada tambahan-tambahan. Sementara cerita dalam Al-Quran ini tidak ada tambahan sedikit pun, persis seperti kejadian yang terjadi. Kenapa? Karena dia kalamullah, karena dia adalah firman Allah. Itu bedanya. Sebab nuzul sudah kita jelaskan tadi, bahwa kata najwa ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan berbeda sedikit. Ada yang mengatakan najwa itu bisikan dalam hati, tidak didengar oleh orang lain. Ada yang mengatakan najwa itu mereka berbisik sesamanya, tentu didengar antara pembicara dengan lawan bicara. Jadi dua versi ini dianut salah satunya oleh para penafsir Al-Quranul Karim. Kita yang tidak mengerti boleh pilih mana yang kita cenderung memilihnya. Jadi ceritanya tadi, fakana alaihim an tadabbaru hadzal qaul. Mereka sebenarnya harus mentadabbur bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum qalu fi anfusihim, mereka berkata dalam jiwa mereka, tidak kedengaran pada orang lain. Walam yaqulu li ahadin, tidak berkata kepada orang seseorang pun. Faman akhbara Muhammadan bihadzal qaul, siapa yang memberitahukan kepada Muhammad perkataan dalam hati saya dan persis terjadi seperti apa yang ada dalam hati saya? Kalau mereka mau dengar, pasti mereka beriman. La ilaha illallah. Tapi karena hati mereka tertutup, iman itu tidak masuk. Dia masuk ke hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hati kita atau kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman ada dalam hati kita. Dan iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Apa ukurannya? Kalau kita banyak beramal saleh, iman kita bertambah tebal. Kalau kita kurang beramal saleh, iman kita tidak bertambah, bahkan berkurang. Yang kedua, wa idhum najwa. Yang kedua, mereka berbisik. Yang ketiga, orang zalim memberi komentar. Kalian kalau ikut Muhammad, Muhammad itu sudah kena sihir, atau Muhammad itu tukang sihir. Ini ayat 47 dari surat Al-Isra. Kita sambung ayat 48. Unzur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah Muhammad, lihatlah umat Muhammad, lihatlah Muhammad dan umatnya. Kaifa darabu lakal amthal, bagaimana mereka memberi contoh keadaanmu. Yang satu bilang apa? Sahirun, tukang sihir. Yang satu bilang apa? Dia kena sihir, mashur. Ada yang bilang innahu syairun, dia seorang penyair. Itu semuanya contoh-contoh
yang diberi alamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komentar-komentar mereka. Jadi ada yang bilang tukang sihir, ada orang bilang sudah kena sihir, ada yang bilang penenung, ada yang bilang penyair, ada yang bilang dia gila, ada yang bilang dia belajar dari orang lain. Orang lain itu bukan orang Arab, orang non-Arab, gitu. Jadi tuduhan macam-macam sesuai dengan kehendak mereka. Tuduhan itu salah satunya diberi jawaban oleh baginda Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan demi yang menulis dengan pena, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu tidak menjadi orang gila karena ada nikmat Allah. Apakah Nabi Muhammad gila? Tidak. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu bukan orang gila, Muhammad. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Kamu baca Quran, kamu dapat pahala ghaira mamnun, tidak pernah putus. Jadi Al-Quran itu bukan hanya diletak di sanding, tapi dibaca. Untuk apa? Untuk mendapat pahala. Nabi Muhammad disuruh begitu, umatnya juga demikian, harus membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Biasanya membaca Al-Quran kalau kita belajar dari sejak kecil, lidah kita, lidah para imam itu sudah belajar sejak kecil. Tapi kalau kita sudah 70 tahun, 60 tahun baru belajar, lidah kita susah menyesuaikan dengan makhraj huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau begitu saya tidak boleh baca lagi. Tidak, baca terus. Baca terus. Allah akan memberi pahala sesuai dengan kehendaknya. Quran itu bukan sekedar dilihat, tapi Quran itu harus dibaca. Dan kalau boleh kita mendengar penjelasan-penjelasan orang yang lebih mengerti dari kita tentang isi atau kandungan dari Al-Quran itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia sekali. Kalau kita ingin mengikuti orang yang paling bagus akhlaknya dan sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana baginda Rasulullah di rumahnya. Akhlaknya bagaimana dengan istrinya. Kita buka kitab hadis, kita cari hadis yang berasal dari Aisyah misalnya. Itu kan istri Nabi. Bagaimana Rasulullah di rumah? Dia membantu istrinya. Apa yang perlu dibantu, dibantu. Dan kalau dia sendirian, dia apa kerjanya? Salat, sembahyang. Dia berdiri sampai kakinya terasa letih karena lama berdiri. Demikian komentar daripada Aisyah. Kalau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, itulah akhlak Rasulullah sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al Karim. Tak perlu tanya lagi, baca aja Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Kemudian istrinya yang lain menceritakan bagaimana. Itu baru kita tahu kalau ada penceramah tentang hadis. Malam apa kita dengar cerita komentar para istri Rasulullah tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan dengan para sahabatnya. Biasanya kalau kita pemimpin, kita sering bentak-bentak orang lain. Dan tu rilonnya.
Rasulullah tidak begitu. Dia ketemu dengan anak kecil, dia sayang kepada anak kecil itu. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kalau yang tadi firman Allah tentang Al-Quran dan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy, kaum musyrikin tidak bisa membantahnya. Allahumma in kana hadha huwal haqq, apabila yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar, min indika, dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan hujan batu pada kami. Itu keinginan atau jawaban dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak bisa membantah. Akhirnya mereka menantang. Kalau kamu Muhammad bilang orang yang berbuat baik masuk surga, orang yang berbuat salah masuk neraka, sekarang terus turunkan hujan batu. Dan sudah pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dan sudah diceritakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat dari aniaya tersebut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadalah, jangan nanti ada fitnah yang tidak saja menimpa orang yang membuat fitnah, tapi menimpa orang-orang yang ada di sekeliling pembuat fitnah tersebut. Mari kita berhati-hati hidup dalam keluarga, berhati-hati hidup dalam sebuah masyarakat. Kalau masyarakat itu sudah membuat fitnah, marilah kita tegur dengan cara yang sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi penghuni syurga Jannatul Na'im. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin